Kalau A udah pernah ngeliat jin belum? Assalamualaikum teman-teman. Banyak pertanyaan yang saya bingungin nih terkait dunia mistis, bisa dikatakan ilmu hitam dan ilmu putih gitu. Nanti kita pertanyakan kepada ahlinya nih. Beliau insya Allah bisa menjelaskan secara ilmiah terkait ilmu-ilmu tersebut. Ya, untuk masalah tadi apa ilmu hitam ya sama ilmu putih. Nah, ilmu hitam sama ilmu putih itu gimana? Sebenarnya sih kalau menurut saya ini mah ya nggak ada ilmu hitam sama ilmu putih, nggak ada. Ya antara hitam dan putih itu gimana orangnya. Ilmu itu ya fleksibel, mau dipakai apa kan begitu. Sama kayak apa pisau. Ya kalau dipegang sama orang bener ya paling buat motong bawang, ya kan. Tapi kalau orang yang nggak bener, ya kan buat ngerampok, buat ngebegal apa segala macam kan begitu. Benar-benar. Jadi inti istilahnya ilmu hitam sama ilmu putih kalau menurut saya mah kagak ada. Kesaktian yang dibantu jin itu termasuk ilmu hitam gak tuh? Kesaktian yang dibantu jin. Misalkan nih nelu. Ya itu kan sihir masuk. Nyantet. Itu ilmu hitam bukan tuh? Ya iya, itu kan masuknya sihir. Sihir. Ilmu yang diberikan oleh jin. Kan begitu. Tapi jin juga asalnya dari mana? Kekuatan itu ya intinya kan dari Allah. Iya. Ada ilmu yang digunakan oleh para wali, para nabi itu kan istilahnya dipakai yang benar. Kalau ilmu yang ini kan dipakai yang nggak benar. Ya intinya semua gitu dari Allah. Gitu dikasih kekuatan oleh Allah. Gitu. Biasanya nih nggak semua gitu kan, tapi ada kadang ada kemenyan. Nah itu gimana? Itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Ya sekarang begini. Kalau sekarang itu kan pakainya kadang pakai buhur ya. Buhur terus yang dipurulukin tuh apa tuh namanya apa? Dupa ya kayak begitu. Yang dibakar dupa. Ya sebelum itu kan mungkin dulunya orang-orang tua kita dulu kan nggak ada. Kalau kayak begitu mah kan dari Arab dulu kan. Jadi semacam wangi-wangian begitu. Terus minyak misik, minyak ini itu kan kebanyakan dari luar. Ya orang tua kita pakai apa kemenyan apa ya untuk wangi-wangian intinya. Ya kembali lagi yang wangi itu sunnah kan begitu. Tiap wangi-wangian sunnah ya selama itu wangi terus dipakai untuk wewangian ya kenapa nggak boleh. Kan seperti itu, nggak ada batasan harus pakai minyak anu, harus pakai wangi anu kan enggak. Intinya sengitnya sunnah gitu. Setiap yang sunnah tidak disukai oleh jin. Nah iya kan begitu. Jurigi sarieun kita bakar menyan nih niatnya apa untuk wewangian. Ini jurigi kalabur. Iya betul. Itu kunaon ngadatangkeun juri. Ya intinya kan kumaha niat. Ida mamalun dunia erek mana orang. Makanya kan gitu sebenarnya mah. Itu masalah berarti ya. Berarti pakai wewangian ya nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan. Mau apapun, mau menyan kek, mau dupa kek, mau buhur kek. Kadang kan kalau orang tua dulu mah kan misalnya iya menyan beak ya atau wangian beak ya. Pakainya kadang kembang diairin. Oh iya kembang ya. Kan kembang wangian tuh. Marhabaan tuh apa sih namanya? Yang rambut mahlulgian itu kan ada apa sih namanya, ada baskom terus ada kembang juga. Nah, ya kembang itu kan buat wangi-wangian ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kalau di Bekasi menyan ya pada ongkek, batuk, orok kan begitu. Iya benar. Jadi itu mah hanya simbolis saja. Sebenarnya. Kayak misalkan kelapa ada duitnya tuh. Ya itu kan hiasan be eta mah gitu. Sebenarnya kagak masalah ya. Yang gak jauh beda sama halnya kita misalnya tawasulan, bahkan misalnya di rumah kita syukuran itu kita siapkan kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu dan air bening biasa. Sebenarnya itu tradisi aja sih. Iya. Itu selain di sisi lain tradisi ini. Kayaknya tahu filosofinya itu. Kopi pahit, kopi manis, susu pahit, susu manis. Enggak ada pahit ya. Iya. Itu filosofinya gimana? Kalau begitu mah kan kita ngikutin aja dah. Apa sih orang-orang tua dulu kita kan pakai kopi pahit, kopi apa. Sebenarnya mah kan
udah selesai maka diminum sama kita juga sebenarnya Iya. nggak masalah gitu. Yang demen kopi Kadang kan pahit. begini kalau filosofinya. Heeh. Model ini nih, Heeh. kopi pahit ya. Iya. Kopi hitam terus pahit. Heeh. Ini kan lambang manusia, sifat manusia. Heeh. Begitu. Udah pahit, udah hitam, Heeh. kelakuannya jelek, Heeh. terus hatinya juga jelek kan nggak boleh seperti ini. Oh, Nah, maksudnya. iya, intinya Iya, kan iya, untuk iya. mengingatkan kita. Heeh. Ini kopi manis, kopi hitam. Heeh. Ada yang kelakuannya jelek tapi hatinya baik. Heeh. Kan begitu. Ya intinya semuanya harus seimbang. Terus ada susunya. Kalau susu kan jernih, bagus lah. Udah manis, terus putih, ya kan bersih kelihatannya. Ya intinya kelihatannya orangnya itu baik, terus bersih, bagus, hatinya juga baik, Bersih. gitu, bersih, manis lah. Air bening kan udah air bening pas diminum hambar. Heeh. Udah kayak yang iya, Heeh. kelihatannya bagus, kelihatannya ini, tapi Bersih. hambar hatinya, ngeluh be. Iya. Ya itu kan nggak boleh gitu seperti itu. Intinya maksudnya. filosofi 7 lambang sifat Oh, manusia sebenarnya. Kalau enteh ada filosofinya enggak? Ya sama, Enteh. enteh itu kan dari hitam jadi perubahan. Oh. Yang tadinya hitam jadi agak mendingan lah. Iya, Jadi iya, iya. orang bader nih, Heeh. orang bader udah mulai mau insaf lah. Iya, 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 Gitu. iya. Oh, jadi enteh itu tengah-tengah. Ya tengah-tengah lah. Rada mending. Jadi proses mau baik lah, Heeh. proses mau bener. Gitu aja sih kalau saya sih simpel. Nggak harus kita musrikin ya nggak apa-apa. Iya kan? Buat apa kita musrikin hal yang semacam begini? Iya, benar. Pertama diminum sama kita juga. Heeh. Kan begitu. Nggak Tapi masalah. ada dulu orang tua dulu yang saking awamnya gitu ya. Kadang setiap hari-hari tertentu itu membuat kopi pahit, kopi manis, terus susu apa segala macam tuh ditaruh aja gitu. Iya. Disemutin. Heeh. Ya kalau Itu itu kan gimana tuh? itu kan ada yang begitu juga Mm-mm. sama. Cuman mungkin salah persepsi. Oh, iya, iya, iya. Iya. Jadi itu tuh malu kasih kopi pahit kopi ini. Heeh. Itu kan nyuguh apa nyuguhnya. Heeh. Terus udah didiemin begitu aja. Sebenarnya kan cara ngasih minum atau cara ngasih makan itu kan bukan seperti itu. Iya. Kita nih punya orang tua meninggal. Heeh. Gimana cara kita ngasih makan orang tua? Nah, iya itu. Kan dengan bersedekah. Oh. Kan seharusnya begitu. Kita punya makanan, kita niatin sodako buat Pahalanya buat ahli pahalanya kubur. buat itu ahli iya. kubur kita. Kan seperti itu. Heeh. Ya cuman dia Salah. persepsi mungkin, wah emak gua nih pengen minum misalkan. Ya kan? Iya, iya, ditaruh di mana gitu, di ruangan atau di luar atau di mana Iya, iya. gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Soalnya kan kita juga kan lahir Heeh. ya baru sekarang-sekarang. Heeh. Ya kan fenomena-fenomena itu tuh udah dari zaman dulu. Nah, iya. Ya kan kita untuk sejarah ke sana mah nggak tahu lah kan begitu. Tapi gimana cara kita mensikapi itu? Menyikapinya. Kalau udah terlanjur nih, Heeh. udah terlanjur kayak begitu, sampai disemutin, sampai apa? Ya kita buang aja. Niatin ya sodako kayak Heeh. buat makhluk Allah kan begitu. Karena makhluk Allah itu kan banyak. Iya. Ada semut, ada apa, ada apa. Betul, Kita buang jadi bukan asal buang. Heeh. Kalau kita Jatuhnya- asal buang ya mubazir. Oh, gitu. Innal mubazirina kan mana saya tidur jelas. Heeh. Ya kita cara ini gimana niat kita. Gitu aja. Misalkan ada sesajen nih. Kalau kita makan sakit perut misal, Heeh. layak apa enggak nih? Kan kita lihat dulu. Iya. Kalau kita masih layak ya kita makan. Kan enggak mubazir. Tapi kalau udah apa ya? Istilahnya Buluk. ya udah bulukan. Heeh. Udah apa? Udah laleur gitu. Heeh. Harinya ini. Kalau kita makan sakit perut ya kita buang tapi niatin buat makhluk Allah. Bisa kita sodako buat makhluk Allah, bisa kita kasih kucing atau kasih apa. Iya, iya. Gitu aja. Kalau misalkan orang nih hajatan terus hujan, wah kagak naruh anjak lu gara-garanya. Jadi seolah-olah hujan itu musibah. Padahal kan hujan itu rahmat ya. Iya, berkah. Berkah gitu. Tapi seolah-olah mempercayai ancak itu lah. Itu gimana tuh? Apakah syirik? Enggak. Ya kalau seperti itu saya nggak mau bilang syirik, nggak mau bilang musyrik, nggak mau, karena setiap orang punya pandangan. Oh. Tapi kalau menurut saya
pribadi ya intinya kurang bagus aja. Kurang bagus ya. Takutnya kalau kita nyalahin, takutnya ada penjelasan lain. Benar. Kalau kita ngebenerin, takutnya emang musyrik. Iya, ya bingung juga. Ya, kadang, tapi untuk saya pribadi sih nggak make ini. Nggak make. Ya karena kadang ada nih tradisi orang tua nih yang pamali gitu kan, kayak misalnya pamali, tapi ternyata hadisnya ada gitu, cuman orang tua kita karena awam kali ya nggak bisa menerangkan dalilnya gitu. Misalnya nih nggak boleh duduk di depan pintu itu pamali. Kita kan kalau dulu zaman dulu nih kalau udah dikasih tahu pamali aja, kata pamali aja orang udah takut. Nah itu ya bagus. Itu sekarang begini, kalau orang tua dulu nih sama pamali aja takut, iya. Apalagi sama yang haram. Begitu aja. Bener. Ya mungkin keterbatasan mereka untuk menyampaikan. Jadi udah pakai bahasa pamali, be. Begitu biasanya. Bener. Itu kan banyak orang-orang yang bilang ziarah kubur itu musyrik. Nah itu gimana tuh? Apakah ada orang yang mungkin ada kali ya sebagian orang gitu yang ziarah kubur tuh minta ke kuburan? Ya intinya ziarah kubur itu boleh apa enggak? Iya. Ya kalau misalkan dia bilang boleh tapi enggak boleh, ya gimana? Iya. Ya kan? Sedangkan dari dulu kita udah diajarin masalah ziarah kubur mah. Jarano ke engkong lu. Iya. Bahasanya kan begitu. Jarano ke emak lu. Kan begitu. Kita selalu diingetin. Begitu ya. Intinya kalau ziarah itu selama itu baik ya enggak masalah. Bilang katanya kalau kita menghususkan contoh misalkan makam para wali songo apa-apa gitu, menghususkan makam-makam tertentu untuk kita datangi dan kita ziarahi, itu musyrik jatuhnya kata dia nih. Itu gimana? Intinya begini nih. Kalau masalah ziarah ya, ziarah ke makam para wali, ke wali songo atau ke wali-wali yang lain gitu. Katanya nggak boleh, katanya musyrik, katanya apa. Ya bingung juga kita. Kalau begitu mah semua makam nggak boleh dijarahin. Iya. Begitu. Kalau dia nggak ngebolehin ke makam para wali ya berarti nggak ngebolehin ke makam emaknya, bapaknya. Kalau begitu mah berarti dipukul rata kan nggak seperti itu. Kita juga ada adabnya. Benar. Kita jangankan kita mau ziarah, kita mau lewat aja nih. Mau lewat atau melalui pemakaman itu kan ada doanya, ada assalamualaikumnya. Ya kalau untuk musyrik jauh lah. Sekarang begini, siapa sih yang nyembah kuburan? Iya. Nggak ada. Nggak ada di dunia ini yang nyembah kuburan menurut saya. Ngambil berkahnya dari makam para wali, dari makam para nabi, nggak apa-apa. Sekarang kan begini, al ulama warasatul anbiya yang tadi diterangkan. Ya kalau kita ziarah ke makam Rasulullah mungkin ya orang ada duitnya. Iya benar. Jauh. Bener. Kan begitu. Siapa sih? Coba saya nanya, siapa yang nggak pengen ke sana? Ke makam Rasul ziarah. Hanya sekedar ziarah. Impian semua umat Islam. Betul, kan begitu. Betul. Ya bagaimana yang enggak bisa ke sono? Ya kalau kita kan meren ya. Orang ada duitnya, susah lah untuk ke sononya gitu. Dan begitu. Jadi al ulama warasatul anbiya sama aja kita muliakan dulu nih yang ada di wilayah kita, di makam para wali, di makam para sesepuh kita, di makam guru-guru kita. Itu aja dulu. Kan begitu. Makam orang tua. Nah, iya, makam orang tua apalagi yang harus kita dahulukan, yang kita utamakan. Gitu. Iya benar. Jadi kalau misalkan kesini nggak boleh tapi kesini boleh mah lucu. Iya aja. Iya benar juga sih. Ada apa? Justru yang seperti itu yang harus dipertanyakan. Ke makam ini mah boleh tapi ke makam ini nggak boleh. Berarti kan dia juga memiliki hasrat bahwa oh ini lebih tinggi loh sama daripada ini. Kan seperti itu. Ya itu apalagi. Iya. Yang seperti itu. Ya justru malah menjadi kemusyrikan nantinya. Ya intinya mereka juga mungkin untuk melarang ziarah mah nggak mungkin lah. Iya. Tapi mungkin caranya yang kita pakai sama mereka tuh beda. Intinya sih seperti itu aja. Ya kalau bagaimana kalau udah seperti ini? Ya saling hormat seharusnya. Benar. Jangan wah lu salah. Gue nih yang benar. Enggak seperti itu juga.
begitu. Nah, iya mazhab aja kan ada banyak. Yang populer kan ada 4. Ya kan, ya ini aja istilahnya enggak pada gue paling bener enggak. Intinya semuanya ya sama. Saling menghormati. Sama kita mau ke Surabaya nih. Oh, saya mah lewat sini. Iya. Ini mah lewat sini. Ini mah lewat sini. Ya intinya kemana? Surabaya juga. Iya, kan begitu. Tapi kalau orang meyakini kalau gue jarak ke sini gue ini nih sukses. Mungkin kalau dia jarak ke sini dia lebih husu, ke sini mah kagak, mintanya mau. Oh, gitu. Iya, kalau kucing. Gue kan pernah ngalamin ya kucing. Tabrak cegir aja. Nggak sengaja nih. Nggak sengaja meninggal. Kata orang dulu mah kan kita ada yang katanya suruh ngubur tuh kucing pakai baju kita. Ada suruh kita pakein duit 1000-an gitu buat ini. Itu maksudnya apa? Ya kalau ke situ mah ya itu mah kan dari dulu kayak emang udah lumrah ya. Kayak begitu kalau kita ngegeleng atau nabrak kucing, kalau misalkan kucing itu mati ya kita harus buka baju ya. Nah, intinya sebenarnya mah kalau seperti itu ya bentuk penghormatan aja. Oh, bentuk penghormatan. Tapi kenapa cuma kucing, Kak? Bentuk penghormatan. Karena apa? Karena kucing itu piaraan. Itu jadi menghormatin aja gitu. Tuh istimewanya Rasulullah. Sampai kucing ya jadi dihormatin. Kan begitu. Ini kan piaraan Rasulullah, ya kan? Dibuka bajunya, kecuali kalau kita telanjang nggak boleh. Misalkan kita nggak pakai baju lagi nih, buat apa? Jangan. Daripada timbul aurat. Buka aurat. Ya, buka aurat gitu. Intinya sih kalau saya menerkanya pas ke situ aja. Nggak usah kita mitosin kemana-mana lah kalau kayak begitu. Benar. Pinter-pinter kitanya aja. Kecuali mungkin kalau anjing ya, bisa anjing mati kita mungkin nggak perlu juga gitu. Karena kan bukul aja. Ya bukan kita menyampingkan anjing, bukan. Ya intinya kan liurnya itu kan gitu aja. Soalnya kalau nggak dikuburin apalagi bau. Jangankan kucing, kita nemu berit, nemu tikus di jalan aja sebenarnya kita singkirin, kita kubur seharusnya, bukan hanya kucing gitu. Cuman nggak perlu juga buka baju. Kalau misalkan ada orang kesurupan ya, misalkan ya, ada orang kesurupan, lalu dia yang kesurupan itu mengaku katanya kakeknya atau emaknya atau bapaknya yang udah meninggal tuh. Nah itu sebenarnya kan orang udah mati ya, kok bisa masuk gitu? Apakah ruhnya gentayangan apa gimana? Ya intinya kalau seperti itu korin. Jin korin. Jadi dia mengaku-ngaku siapa aja gitu. Misalkan kakek atau nenek gitu. Tapi omongannya kadang benar gitu. Iya. Omongannya kadang ya itu justru itu menyesatkan. Dalam arti begini. Kalau kita yakin bahwa itu yang masuk bapak kita atau nenek atau kakek kita yang udah meninggal, ya berarti kita ketipu. Gitu. Enggak seperti itu. Ya intinya dia ya namanya jin korin kan, yang namanya jin ya, dia mungkin tahu ngelihat keseharian kita apa. Jadi sama dia disambung-sambungin nih. Seakan-akan dia nenek kita beneran datang atau kakek kita. Lu jangan berantem sama si Anu. Kan begitu. Bener, lu jangan begini sama si Anu. Kok tahu? Jadi percaya. Jangan. Korin itu, jin korin untuk menyesatkan manusia. Gitu. Dan kesurupan juga ada 2. Yang pertama kesurupan benar. Yang kedua hanya halusinasi. Sugesti. Sugesti. Dia ngelamun melohok, tahu-tahu ngadat atau ngomel gitu. Tahu-tahu jadi yang tadi yang nggak kesurupan gitu jadi kesurupan. Gitu. Awalnya bisa pura-pura. Apa bisa bener kesurupan atau emang punya unek-unek masalah? Kan begitu. Mungkin kan begini. Saya cewek nih. Saya istri nih misalkan, ini suami.
dia punya unek-unek nih ke suaminya, cuman nggak bisa nyampein, pura-pura kesurupan. Jadi lu suka nyakitin ini, gitu. Ya begitu aja. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa dianalisa nggak? Maksudnya ini yang kesurupan benar, ini yang kesurupan bohongan. Maksudnya bisa ketahuan nggak gitu? Ya dua-duanya ya kerjaan setan. Nah begitu aja berarti sih dia pura-pura kesurupan aja, berarti dia udah ngebohong. Iya. Ya udah kena apa tuh? Udah kena bisikan setan. Ya dua-duanya intinya ya begitu. Ada pengaruh lah intinya. Ada pengaruh. Tapi kalau maksudnya kita bisa ciri-cirinya gitu, Kenapa? Yang beneran sama yang bohongan tuh. Ya intinya kan kalau yang bohongan ya mungkin diomelin gak beres. Ya kan gitu. begitu. Kalau yang beneran ya mungkin kan kita harus menyadarkan. Kadang kan biasanya apa? Kapoekan bahasa ininya mah. Dengan cara kita pencet. Biasanya biar makin sakit jadi dia sadar gitu. Iya. Itu yang kesurupan beneran. Terus dibacain apa ayat-ayat ruqyah, itu ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Surat As-Saffat misalkan atau baca ayat kursi, baca Qul huwallahu minas, apa aja yang kita bisa. Intinya satu, jangan panik. Jangan panik. Kalau menghadapi kayak begitu. Kalau kita panik ya makin takut, ya makin ngedon semua. Iya benar. Gitu. Jin itu kan ada dua, ada jin kafir, ada jin Islam ya. Ya. Tapi ada juga kadang misalkan nih orang kesurupan jin Islam, terus dibacain ratib, dibacain yasin, dibacain kayak gitu, pas yang bacanya salah dikasih tahu salah tuh katanya bacanya gitu. Ya. Itu disebutnya kalau sama saya mah itu mah jin pasik sebutnya. Jin pasik. Gitu. Jin Islam tapi bandel. Intinya jin pasik gimana sih? Iya. Ya tarafnya ya dikit-dikit ke kafir juga. Kalau jin pasik mah. Kalau jin Islam mah kan gak ganggu dia mah. Gak ganggu ya? Enggak, dia enggak mau berinteraksi gitu sama manusia. Begitu. Kalau jin pasik itu kadang suka jahil gitu. Dibacain ini, malah pinteran dia. Iya, malah. Sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Iya. Kebalik. Iya, sebaik-baiknya jin. Iya, seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya. Ya intinya kita jangan berinteraksi. Kalau udah pernah ngeliat jin belum? Kalau saya jangan kan lihat jin, ngaca aja takut. Ya kita bukannya menyangkal ya intinya. Ya kita cukup percaya aja dah. Begitu bahwa ada jin, ada malaikat, itu. Jin, iblis sama setan itu bedanya apa tuh? Jin, iblis sama setan. Ya kalau iblis masuknya dari api, jin dari apa? Dari api. Ya intinya kan kalau iblis itu kan kita udah tahu lah mungkin dari sejarah Nabi Adam kan. Jin iblis ada. Terus jin juga ada. Iya. Istilahnya dia mah udah deklarasi di hadapan Allah. Akan goda semua manusia. Intinya kalau iblis itu udah dapat SIM. Iya. Surat izin menggoda.